Meski pandemi COVID-19 masih berlangsung, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menginginkan proyek infrastruktur di Indonesia tetap terus dilanjutkan agar turut mempercepat laju perekonomian. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengatakan dengan adanya pandemi, mobilitas manusia akan berkurang sehingga pertemuan secara fisik menggunakan transportasi juga akan berkurang. Selain itu, proyek transportasi di masa new normal belum ada yang solid. Oleh karena itu dalam jangka panjang perlu kajian mengenai volume pemanfaatannya. Penyediaan infrastruktur dan transportasi ini nantinya juga akan disesuaikan dengan protokol kesehatan yang ada. PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) telah menerima fasilitas pinjaman subordinasi senilai 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Pinjaman ini mengacu pada loan agreement di tanggal 18 Desember 2019 antara Asian Development Bank (ADB) dengan pemerintah Indonesia yang diterus pinjamkan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur kepada IIF melalui perjanjian pinjaman subordinasi tanggal 15 Mei 2020. Fasilitas pinjaman ini berlaku efektif sejak 1 Juni 2020 dan akan digunakan untuk mendukung ekspansi usaha dari IIF khususnya dalam penyediaan kebutuhan dana dalam mata uang dolar Amerika bagi proyek-proyek yang dibiayai. Eksklusif untuk Anda, untuk kita ulas soal tren pembiayaan berbagai proyek infrastruktur di tengah pandemi COVID-19. Saat ini saya sudah tersambung bersama dengan CEO PT Indonesia Infrastructure Finance, Reynaldi Hermansyah. Pak Reynaldi, selamat pagi untuk Anda. Selamat pagi Erwin, apa kabar? Kabar baik Pak, semoga kabar IIF dan juga Pak Reynaldi baik juga. Karena kita tengah menanyakan bagaimanakah kabar investasi di berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang sebelumnya tengah berlangsung tetapi mendadak di tengah kita ada pandemi seperti ini, Pak Reynaldi? Oke, baik. Terima kasih pertama-tama kepada Erwin dan juga CNBC untuk bisa mengundang saya pada pagi hari ini dalam acara Squawk Box ini. Jadi sebelum menjawab pertanyaan Anda, mungkin saya sedikit memberikan gambaran apa itu IIF. IIF adalah lembaga keuangan yang didesain khusus untuk melakukan pembiayaan sektor infrastruktur di Indonesia dengan mengedepankan social and environment policy. Jadi intinya adalah pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Nah, kalau kita bicara tentang infrastruktur, kita bicara tentang suatu progres atau proyek atau pembangunan yang bersifat jangka panjang. Jadi proyek-proyek yang kita biayai itu sebagian besar di atas 5 tahun. Nah, memang ada pandemi yang kena kepada seluruh dunia saat ini. Namun pembangunan infrastruktur ini insya Allah yang bersifat jangka panjang itu mudah-mudahan tidak terlalu berdampak. Memang ada sektor-sektor tertentu yang langsung terdampak. Mungkin itu yang saya bisa jawab dulu pada pertanyaannya Erwin. Baik Pak Re, ini menarik kalau kita coba pilah dari sekarang Pak. Sektor yang terpengaruh dan sektor yang sama sekali tidak terkena imbas atau minim imbas dari pandemi. Dari catatan IIF sendiri kalau bisa kita petakan bagaimanakah sektor-sektor tadi Pak? Bisa kita belah dua. Baik, terima kasih. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, kita membiayai seluruh sektor infrastruktur yang ada di sektor listrik. Nah, kalau saya sampaikan tadi, sektor-sektor yang relatif tidak terganggu atau sampai saat ini belum mengalami suatu hal yang mengkhawatirkan adalah sektor telekomunikasi, sektor listrik, dan sektor air minum. Sedangkan yang memang kita ketahui sangat ikut terdampak adalah sektor-sektor transportasi, apakah itu pendukungnya maupun prasarananya. Gitu. Baik, saya ulang Pak ya, untuk sektor telco, listrik, dan air minum ini masih bisa diharapkan sustainable. Kalau kita berfokus ke sektor yang masih sustainable seperti telco, listrik, dan air minum, ini kira-kira kontribusinya sejauh mana masih bisa menopang pertumbuhan pembiayaan di IIF baik untuk sisa di 2020 maupun tahun-tahun mendatang sebelum kita nantikan dan sambil kita nantikan pandeminya bisa menurun? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi dari 3 sektor yang saya sebutkan tadi, 2 sektor utama adalah merupakan sektor-sektor yang merupakan sektor utama kita.
Jadi sektor listrik, sektor air minum, termasuk 2 dari 3 besar sektor yang ada di IEF. Berapa besar ini Pak Pak Erwin. kontribusi proyek-proyek yang ada dan sudah existing, ini termasuk juga proyek strategis nasional terhadap portfolio pembiayaan dari IIF. Kira-kira indikasi tahun ini seperti apa sih Pak di tengah 3 sektor utama yang disebutkan paling banyak berkontribusi tadi? Ya, jadi kalau saya bilang sektor yang besar tersebut, jadi sekitar kurang lebih sektor energi atau listrik, sektor air minum itu kurang lebih mewakili hampir sekitar 40% daripada exposure IEF di industri infrastruktur. Nah, kalau tadi Pak Edwin bicara tentang PSN, kami juga banyak sekali membantu pemerintah dalam membiayai proyek-proyek PSN dan hampir ada di seluruh sektor infrastruktur kita lakukan pembiayaan itu. Kalau dari sisi sektor air minum, kami ikut partisipasi pada PPP pertama di industri air minum, yaitu melalui SPAM unggulan. Kami juga ikut serta dalam PSN di SPAM Lampung. Lalu kalau kita bicara tentang toll road, kita juga ikut di beberapa pembiayaan proyek-proyek PSN, apakah itu part of Trans Jawa ataupun yang inner city toll road dan yang lainnya. Dan juga tidak kalah penting adalah partisipasi kami dalam sektor PSN di sektor telekomunikasi. Kami ikut urun rembuk dalam melakukan pembiayaan di Palaparing Tengah. Jadi Palaparing Tengah merupakan suatu proyek PSN pemerintah juga yang bersifat strategis, di mana IEF kontribusi. Dari total portofolio kami, proyek yang bersifat PSN ini kurang lebih sekitar 30%. Dan masih ada sekitar 5 proyek on the pipeline yang kurang lebih sekitar 2-3 triliun nilai investasinya yang insya Allah kita akan partisipasi. Baik, 30%, kemudian ada 5 proyek yang masih under pipeline dan segera akan direalisasikan. Pak Reynaldi, ditahan terlebih dahulu, kita akan lanjutkan dialog kita sesaat lagi. Masih bersama kami, dialog masih akan berlanjut hanya di Squawk Box CNBC Indonesia. Eksklusif untuk Anda dari CNBC Indonesia, saya masih bersama dengan CEO PT Indonesia Infrastructure Finance, IIF, Reynaldi Hermansyah. Tadi kita bahas banyak mengenai keterlibatan IIF di proyek strategis nasional atau PSN. Pak Reynaldi, Anda sebutkan keterlibatan IIF sekitar 30% kalau kita berbicara mengenai komposisi pembiayaan untuk PSN. Ini pun masih ada 5 proyek besar on the pipeline. Situasinya tapi seperti ini Pak, kalau kita berbicara proyek yang tengah berlangsung, dari informasi dan data terakhir yang masuk ke IIF, perubahan atau penyesuaian seperti apa sih Pak yang tengah terjadi di proyek-proyek besar yang masuk ke dalam jajaran atau list PSN ini? Seberapa jauh ini juga sudah merubah target dan sebagainya dari IIF mengingat juga membiayai proyek-proyek itu? Oke, terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi intinya mungkin saya menjawab secara global. Jadi intinya bukan hanya masalah proyek-proyek di PSN, tetapi proyek-proyek infrastruktur secara keseluruhan. Kita bisa lihat bahwa proyek-proyek infrastruktur yang masuk di kita itu ada yang berdasarkan sektor-sektor tertentu, tetapi ada juga yang sedang dalam proses pembangunan di tahap-tahap yang berbeda. Jadi khusus sebagai contoh umpamanya ada satu mini hidro yang ingin kita biayai dan dalam proses untuk melakukan transportasi turbinnya dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Dan dalam kondisi pandemik ini bukannya ada masalah dengan transportasi, tapi kita ketahui ada pembatasan ataupun
pembatasan pergerakan yang kita mengerti juga alasannya apa. Jadi itu salah satu contoh. Ataupun kita bisa kasih lihat bahwa umpamanya ada teknisi-teknisi ahli yang karena terbatasnya mobilitas ini mengganggu jalan proyek itu. Semua itu kita evaluasi apakah dari sisi awal, menengah ataupun akhir. Nah, pada kesempatan ini juga IIF bersifat proaktif. Dalam arti IIF juga mempropos suatu produk baru di tengah kondisi saat ini yang kami sebutkan adalah Pandemic Relief Facility. Apa itu? Itu adalah satu produk dari IIF, intinya adalah agar sustainability daripada pembangunan infrastruktur di Indonesia ini tetap berjalan. Jadi ini adalah suatu bentuk fasilitas pinjaman yang akan kita berikan kepada perusahaan-perusahaan yang terdampak langsung atas adanya pandemi ini. Baik dari sisi berbagai macam lah kita bisa lihat. Nah, kita akan mengevaluasi dan fasilitas ini kita berikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut sehingga perusahaan-perusahaan tersebut akan tetap bisa melaksanakan pembangunan infrastrukturnya untuk pembangunan bangsa ini. Pak Reynaldi, ada angka yang bisa dibagi bersama kami Pak sebagai figur gambaran mungkin satu semester saja, sepanjang semester 1 ini sebenarnya besaran angka pembiayaan untuk PSN ini berapa sih Pak kira-kira kisarannya untuk pembiayaan yang sudah disalurkan untuk PSN? Untuk PSN kita total investasi kita udah kurang lebih sekitar 3 triliun rupiah ya di sektor sana. Jadi itu adalah besar exposure kami di sektor PSN ini. Baik, 3 triliun rupiah besaran exposure ke proyek-proyek PSN. Ini hal menarik lainnya yang tengah terjadi saat ini Pak Reynaldi. Belakangan ini perbankan-perbankan dan juga perusahaan-perusahaan pembiayaan juga tengah fokus melakukan restrukturisasi bagi debitor yang terdampak COVID. Dengan konteks dan nature industri bisnis pembiayaan seperti IIF, untuk IIF sendiri seperti apa Pak Reynaldi? Oke, jadi sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa IIF tidak terlepas dari kondisi yang meliputi seluruh di negara kita bahkan dunia ya. Jadi memang proses review atas proyek-proyek yang terhambat, tertunda itu juga terjadi di IIF. Dan mungkin satu juga saya rasa gerak cepat dari OJK dalam menyusun suatu POJK 14 khususnya POJK yang benar-benar mengatur industri kami berkaitan dengan masalah relaksasi, restrukturisasi itu sangat membantu kami sekali untuk memberikan guidance mengenai restrukturisasi ataupun relaksasi yang akan kita laksanakan kepada debitur-debitur kita yang sedang mengalami gangguan ini. Baik, kalau kita sudah banyak fokuskan ke PSN, kemudian proyek-proyek di luar PSN, mencari ruang dan celah prospeknya seperti apa sih Pak? Kondisinya benar-benar sulit dan menantang saat ini. Proyek mana yang menurut Anda juga masih akan terus bisa bertahan, stay afloat paling tidak, dan berlanjut pembangunannya? Ya, jadi saya mungkin tidak mau mengkategorikan sektor ini kurang baik, sektor ini kurang bagus, karena seperti yang saya sampaikan tadi, infrastructure is a long term game. Ibaratnya kalau kita olahraga, this is a marathon, bukan a 100-meter sprint ya. Jadi proyek itu masih akan dibangun jangka panjang. Nah, memang kita menghadapi pandemik di masa saat ini yang memang juga kita belum tahu kapan selesainya, bagaimana selesainya ini. Namun secara jangka panjang, proyek-proyek yang ada, sektor-sektor yang ada, itu merupakan sektor-sektor yang memang masih dan sangat diperlukan oleh pembangunan infrastruktur di Indonesia. Apakah itu telecommunication, apakah itu air minum, apakah itu toll road, apakah itu pelabuhan, ya, semua itu memerlukan, cuman tinggal bagaimana kita menyiasati melakukan pembiayaan, apakah dia masih di awal pembiayaan, lalu kita bantu bagaimana men-spread potensi-potensi ke depan, atau sekarang dia sudah hampir mau beroperasi tetapi tertunda operasinya karena ada masalah pandemik ini, kita lihat bersama-sama. Jadi intinya kita hand in hand dengan mereka berusaha untuk proyeknya berkembang, maju, dan pada akhirnya bisa mengembalikan pinjaman itu kepada kami tepat waktu dan tepat jumlah. Ya, firm sekali statement dari Anda Pak Reynaldi. Jadi karena ini sifatnya jangka panjang, tidak ada istilah
prospektif atau tidak prospektif atau proyek baik atau tidak baik. Untuk toll road sendiri, ini bagi yang baru bergabung bersama kita di CNBC, Pak. Tadi di segmen sebelumnya sempat Anda bahas mengenai partisipasi dari IEF di pembangunan jalan tol Trans Jawa. Bagaimanakah dengan Trans Sumatera, Pak? Apa yang perlu kita pahami? Apakah Anda juga terlibat di Trans Sumatera dan berapa besarannya untuk Trans Sumatera kalau ada keterlibatan di sana? Baik, jadi saat ini memang exposure kami masih ada di Pulau Jawa, apakah itu di dalam kota dan di Pulau Jawa. Namun pertanyaan menarik, kami juga baru mendapatkan undangan untuk ikut berpartisipasi dalam beberapa ruas-ruas tertentu untuk di Trans Sumatera. Saat ini kami sedang dalam proses evaluasi untuk melihat bagaimana kontribusi IF di sektor tersebut. Karena kontribusi IF ini kalau saya bilang spektrumnya cukup luas, apakah itu dari senior loan, junior loan maupun struktur pinjaman yang lain, sehingga kita bisa saling mendukunglah dengan industri perbankan secara keseluruhan. Sebagai penutup Pak Reynaldi, di awal tahun ini informasi yang kami peroleh, IIF menargetkan pembiayaan waktu itu di 14,5 triliun rupiah. Masuk ke bulan ini, apakah kira-kira sudah ada gambaran akan ada adjustment atau mungkin bahkan revisi target atau masih stay on track, Pak Reynaldi? Baik, pertanyaannya yang tajam sekali nih dari Erwin. Jadi saya rasa dampak daripada pandemik ini pasti akan memberikan dampak kepada IF. Namun berapa besarnya, bagaimananya, mungkin it's too early to call ya. Kenapa saya katakan gitu? Karena dampak ini kan relatif baru terjadi di bulan akhir April secara finansial ya, akhir Maret, April, Mei. Jadi mungkin akan lebih tepat kalau umpamanya kira-kira berapa besar, bagaimana itu kalau udah certain clarity lah ya, dalam arti mungkin first part of second half, early part of that quarter kita sudah ada gambaran. Tapi betul mungkin kita harus melakukan beberapa adjustment atas proyeksi-proyeksi yang kita buat pada bulan Oktober November di mana hal ini sama sekali belum terlihat. Mungkin demikian dulu Erwin. Reynaldi Hermansyah, CEO dari PT Indonesia Infrastructure Finance IIF. Pak Reynaldi, terima kasih banyak atas waktunya eksklusif untuk CNBC Indonesia. Selamat pagi, Pak. Dan dialog eksklusif bersama IIF tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Squawk Box. Saksikan terus CNBC Indonesia. Saya Erwin Suryabrata.